Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Sebelum mulai nih ya, gue mau nanya sekarang. Pernah nggak seseorang balik bertahun-tahun kemudian cuma buat bilang akhirnya dia ngerti apa yang dia sia-siain? Coba cerita di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kamu bisa jadi penyembuh buat hati orang lain malam ini. Kalau udah, yuk kita mulai aja teman-teman. Nah, jujur-jujuran aja ya. Semua orang, entah itu cewek atau cowok, pasti pernah ada di fase ngelirik ke masa lalu dan tiba-tiba ngerasa nyesek sendiri. Momen ketika mereka sadar kalau seseorang yang dulu sempat mereka cuekin, mereka anggap remeh, atau mereka tinggalin pelan-pelan. Sekarang udah nggak ngejar lagi, udah nggak nunggu, udah bukan sosok yang bisa diajak main tarik ulur kayak dulu. Dan disitulah penyesalan mulai ngetuk pintu. Bukan karena mereka kehilangan sosok biasa, tapi karena mereka kehilangan seseorang yang dulu benar-benar ngelihat diri mereka apa adanya. Masalahnya, banyak orang, terutama yang lagi ngerasain ditinggal, nggak paham gimana perubahan ini bisa kejadian. Kita gampang banget mikir, oh dia udah move on, atau dia nemu yang lebih bagus, atau dia udah bosan. Tapi faktanya, yang jarang diucapin itu kayak gini, dia bukan berhenti peduli karena perasaannya mati. Dia berhenti peduli karena dia ngerasa kamu bakal peduli terus. Orang gampang nyaman sama konsistensi. Ketika ada seseorang yang selalu hadir tiap dipanggil, yang selalu ngehubungi duluan, yang gampang banget memaafkan, yang nggak pernah bikin mereka ngerasain konsekuensi dari kesalahan mereka, muncul keyakinan baru dalam kepala mereka. Ah, dia bakal selalu ada. Dia nggak akan pergi. Cintanya terlalu besar buat ninggalin gua. Dan dari keyakinan itulah rasa taken for granted mulai tumbuh. Bukan karena jahat, tapi karena psikologi manusia emang begitu. Kenyamanan sering bikin kita buta. Dan saat udah buta, kita lupa perjuangan apa yang bikin seseorang itu layak kita jaga dari awal. Tapi penyesalan mulai kebentuk pas ada satu momen penting. Momen ketika kamu benar-benar pergi. Bukan karena marah, bukan karena drama, tapi karena kamu akhirnya nerima kenyataan. Kamu melepaskan, bukan meledak. Di situ ada sesuatu dalam dirinya yang tiba-tiba bangun. Dan bukan cuma kangen chat kamu, atau kangen perhatian kamu. Yang dia kangen itu energi kamu. Ketentraman yang kamu bawa. Aura stabil yang dulu dia rasain tiap kamu muncul. Rasa aman yang muncul bukan dari pencitraan, tapi dari seseorang yang ngerti dia tanpa harus banyak gaya. Orang sering ingat itu semua dalam sepi. Pas kamu udah nggak update apapun tentang dia. Pas kamu udah nggak nyari. Pas kamu udah nggak reaktif, dia lihat feed kamu dan sadar kamu lagi jalan terus tanpa ninggalin jejak luka. Dan disitulah penyesalan mulai ngebobol pertahanan ego dia. Karena di balik semua keheningan itu, dia akhirnya dengar satu kenyataan yang dulu dia abaikan. Kamu dari awal nggak butuh validasinya. Kamu cuma pengen dihargai. Nah lanjut. Dan sekarang, pas perhatian yang dulu kamu kasih gratisan udah kamu tarik balik, kehadiran kamu malah kalah kuat dibanding ketiadaan kamu. Aneh ya, tapi bener. Orang baru bener-bener ngerasain nilai kamu justru setelah kamu nggak ada di sekelilingnya lagi. Makanya, dengerin baik-baik. Orang tuh nggak pernah nyesel kehilangan seseorang yang terus ngejar mereka. Mereka nyesel kehilangan orang yang sayang sama mereka dalam-dalam, tapi tetap punya batasan harga diri dan nggak mau diperlakuin seenaknya. Dan penyesalan itu jarang muncul lewat kata-kata. Biasanya nongol lewat cara-cara kecil yang kelihatan sepele, tapi sebenarnya dalam banget maknanya. Mulai dari stalking medsos tengah malam, ngecek story kamu tanpa ketahuan, sampai tiba-tiba muncul dengan pesan random. Hey, apa kabar? Padahal udah berbulan-bulan ngilang. Lalu ada momen paling klasik. Ketemu kamu tiba-tiba, entah di kafe atau di jalan, dan mereka ngasih senyum canggung, yang nyimpen ribuan pikiran yang nggak berani mereka ucapin. Karena yang bikin mereka gelisah kini cuma satu hal, rasa penasaran. Mereka mulai bertanya-tanya, jadi dia sekarang kayak gimana ya tanpa aku? Siapa yang bikin hidupnya tenang sekarang? Siapa yang bikin dia ketawa kayak dulu? Dan justru pertanyaan-pertanyaan itu yang bikin mereka mundur ke memori lama yang dulu mereka anggap biasa. Tiba-tiba mereka keinget lagi gimana cara kamu manggil nama mereka dengan nada lembut. Gimana tatapan kamu yang nggak ngejudge? Gimana vibe aman yang cuma mereka dapetin dari kamu dan nggak pernah mereka temuin lagi? Dan itu perih,
Karena penyesalan itu bukan muncul waktu mereka kehilangan kamu, tapi waktu mereka sadar kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar ngerti jiwa mereka. Dan ketika kesadaran itu akhirnya nyentuh, mereka berdiri di tempat yang sama kayak dulu waktu mereka ngebiarin kamu pergi. Tapi kali ini, kamu udah nggak di sana. Kamu udah jalan jauh. Kamu udah maju. Dan kamu nggak lagi nungguin siapapun buat balik. Dan justru itu, yang jadi titik balik terbesar kamu. Momen ketika kamu berhenti ngejar validasi dari siapapun dan mulai fokus buat jaga energi kamu sendiri. Saat itulah orang-orang yang dulu nggak ngelihat kamu dengan jelas, tiba-tiba mulai ngeh sama keberadaan kamu. Bukan karena kamu berubah demi mereka, tapi karena kamu bertumbuh tanpa mereka. Mereka mulai nyesel pernah ngelewatin kesetiaan kamu yang diam-diam besar, hati kamu yang stabil, dan kesabaran kamu yang nggak pernah kamu pamerin. Dan dari situ mereka sadar satu hal yang pahit tapi nyata. Kamu bukan orang yang kurang. Mereka aja yang dulu terlalu buta buat ngeh kalau nilai kamu udah ada di depan mata. Yang aneh dari penyesalan itu adalah dia nggak langsung kelihatan. Dia muncul pelan, kayak bayangan yang ngikutin dari belakang. Awalnya mereka nggak sadar. Mereka pura-pura baik-baik aja bilang ke diri sendiri kalau keputusan mereka udah bener. Kalau mereka udah move on. Kalau mereka lagi fokus sama diri sendiri. Tapi jauh di dalam sana, ada ruang kecil yang kerasa kosong. Kayak ada puzzle yang hilang. Dan itu bukan karena kamu masih ngejar mereka. Itu karena kamu udah nggak ngejar sama sekali. Dan diamnya kamu itu yang bikin mereka akhirnya sadar sesuatu udah berubah untuk selamanya. Nah lanjut ya. Karena sebenarnya gini. Orang itu tuh bukan langsung kangen sama kamu. Mereka kangen sama versi diri mereka yang muncul waktu kamu masih nongol di hidup mereka. Versi yang bisa manja tanpa takut dicengengin. Versi yang bisa nurunin ego dan tetap ngerasa dihargai. Dan kesadaran itu datangnya pelan banget, kayak notifikasi nyangkut yang baru kebuka seminggu kemudian. Pas awal mereka cabut, mereka ngerasa kece, ngerasa paling berani, ngerasa udah bikin langkah gila yang bikin hidup mereka lebih wah. Mereka cerita ke temennya, bilang kamu terlalu nempel, terlalu perhatian, terlalu gampang dimengerti. Mereka butuh jarak, butuh suasana baru, butuh vibes yang lebih menantang. Tapi yang namanya seru itu cepet banget nguap. Dan butuh ruang itu langsung berubah jadi sepi kalau yang ngisi ternyata orang yang salah. Dan dari situ mulai muncul auto compare yang nggak bisa ditahan. Setiap orang baru yang ngobrol sama mereka otomatis dibandingin sama kamu. Cara kamu dengerin mereka tanpa nyambar. Cara kamu bikin mereka ngerasa aman tanpa sok-sokan. Cara kamu bikin vibes-nya tenang tanpa ribut melulu. Dan sereceh apapun usaha mereka buat, pura-pura yakin kamu gampang diganti. Memori tentang kamu tetap nempel kayak watermark. Karena energi dewasa yang kalem, tenang, dan stabil itu susah banget hilang. Dia kayak eko, ngikut terus. Mereka kebayang kamu bahkan di momen random. Ada orang baru ngomong tinggi dikit, mereka keinget kamu yang selalu sabar. Ada yang bohong kecil, mereka inget kamu yang jujur walaupun kepahitan. Lagi nongkrong rame-rame tapi tetap hampa. Karena dulu diam kamu aja udah bikin suasananya connect. Dan di titik itu, penyesalannya makin kerasa. Bukan cuma soal kehilangan kamu, tapi sadar kalau dulu mereka anggap kamu remeh. Mereka kira kamu bakal selamanya gampang dicari. Mereka mikir hati kamu tuh free access. Tapi pas kamu mundur, fokus ngurus hidup sendiri, naikin level diri, ngejaga kepala tetap adem, ngejar tujuan kamu, muncul rasa yang bikin mereka nggak nyaman, iri. Bukan iri sama siapa yang deketin kamu, tapi iri sama kemandirian kamu. Kamu upgrade diri, jadi versi yang dulu mereka pengen punya, tapi nggak bisa mereka jaga. Itulah paradoks yang sering orang nggak sadar. Mereka butuh rasa aman, tapi ngejar sesuatu yang bikin penasaran. Mereka mau dipahami, tapi respect sama orang yang punya kontrol diri. Dan pas kamu bisa kasih dua-duanya, tenang tapi tegas, care tapi tetap punya batas, tanpa drama waktu pergi, kamu jadi sosok yang susah banget hilang dari kepala mereka. Dari situ, penyesalannya naik level jadi obsesi diam-diam. Bukan obsesi gila ala film. Ini yang versi silent mode, yang enggak kelihatan, tapi pedes. Mereka ngintipin feed kamu, tapi pura-pura nggak tahu. Nonton story kamu tiap hari, tapi nggak pernah muncul di viewer teratas. Dan akhirnya ngechat, aku kangen masa itu. Bukan karena mereka siap balik. Tapi cuma buat mastiin apakah mereka masih punya sedikit ruang di hidup kamu. Nah lanjut ya. Dan di titik ini nih, kekuatan kamu bener-bener dites. Soalnya,
Begitu seseorang mulai nyesel kehilangan kamu, mereka bakal ngelakuin gerakan-gerakan kecil yang vibes-nya jelas banget kayak, inget aku dong. Tapi dibungkus biar kelihatan gak desperate. Bukan karena cinta meledak lagi, tapi karena panik. Panik lihat kamu udah glow up. Panik lihat aura kamu makin mahal. Panik karena nyadar kamu sekarang beda banget dari versi yang dulu gampang kebawa perasaan. Mereka bakal mulai nyelipin nama kamu di obrolan, seolah itu tiba-tiba kepikiran. Bakal ngepost lagu galau yang nadanya familiar banget. Bisa juga tiba-tiba kasih reaksi random ke story kamu padahal udah sekian lama hilang. Semua kode tipis itu sebenarnya cara mereka bilang, aku kepikiran kamu, tapi tetap pengen kelihatan cool, padahal hatinya udah deg-degan. Masalahnya, banyak orang langsung kejebak. Mereka salah baca situasi. Mereka nganggep penyesalan itu sebagai undangan buat balik lagi. Padahal bukan. Karena sosok yang mereka sesalin itu bukan versi kamu yang gampang ditarik balik, tapi versi kamu yang udah naik kelas. Versi kamu yang sekarang kalau jalan tuh punya arah, bukan balik ke tempat lama. Begitu kamu tetap maju tanpa nolak, tanpa lebay, tanpa drama, posisi langsung kebalik total. Mereka yang dulu santai banget mutusin pergi, sekarang malah yang nggak bisa tidur mikirin kamu. Mereka yang dulu sok cuek, sekarang yang replay momen lama sambil mikir, kok bisa aku sebodoh itu ya? Mereka akhirnya ngeh kalau penyesalan paling pedih itu bukan saat kamu pergi, tapi saat mereka sadar kamu nggak nunggu. Dan tipe penyesalan kayak gitu tuh nancep. Bukan cuma karena mereka kehilangan kamu, tapi karena mereka harus hidup bareng kenyataan kalau dulu mereka punya sesuatu yang asli, stabil, tulus, tapi disia-siain kayak itu cuma bonus. Dan pas kamu move on tanpa ribut-ribut, tanpa ngerendahin mereka, tanpa mau nampol balik lewat kata-kata, itu bukan balas dendam. Itu evolusi. Justru ketenangan kamu, fokus kamu, cara kamu ngejaga energi kamu. Itu yang ngasih mereka tamparan yang hidup aja nggak sanggup kasih. Kamu nggak bisa memperlakukan orang baik kayak cadangan, dan berharap mereka bakal setia berdiri di tempat yang sama selamanya. Dan buat kamu yang dengerin ini, ingat, waktu kamu pilih harga diri daripada pengakuan. Waktu kamu milih diam elegan daripada buru-buru ngerespon. Waktu kamu milih ngebangun diri daripada ngejar orang yang udah jelas ngelepas kamu. Di situ kamu berubah jadi sosok yang susah banget dilupain. Karena orang mungkin jatuh cinta sama tampang, gaya, atau momen manis. Tapi yang bikin mereka nyesel bertahun-tahun bukan itu. Yang mereka inget terus adalah karakter kamu. Cara kamu tetap tenang waktu dunia lagi rame. Cara kamu tahan diri waktu ego kamu lagi diuji. Dan seluruh paket itu, ketenangan, kedewasaan, aura kuat yang nggak ribut tapi terasa, itu yang bakal ngehantui mereka di setiap hubungan gagal setelah kamu. Nah lanjut ya. Akan ada satu momen tertentu, sunyi tapi nusuk banget. Ketika seseorang yang dulu ngerasa bisa seenaknya sama kamu akhirnya sadar kalau dia udah nggak kenal lagi siapa kamu sekarang. Bukan karena kamu berubah jadi orang lain, tapi karena kamu akhirnya jadi versi diri yang dulu dia pikir nggak bakal pernah kamu capai. Dan lucunya, momen itu biasanya muncul lama setelah dia yakin banget kalau dirinya udah move on. Hidupnya kelihatan normal dari luar, pindah kota, ganti kerjaan, mungkin juga lagi deket sama orang baru. Tapi satu kejadian kecil, satu pemicu sepele, langsung ngerobohin semua ilusi yang dia bangun. Bisa aja dia lihat foto kamu lewat timeline, atau ada teman yang tiba-tiba nyebut nama kamu. Atau malam-malam dia kepo dan buka profil kamu tanpa ekspektasi apa-apa, lalu, bam. Apa yang dia lihat bikin dadanya langsung ngejeglek. Kamu udah nggak kelihatan sedih, kamu udah nggak ngejar. Kamu bukan lagi sosok yang dulu nunggu pesan dari dia, atau ngeraguin diri sendiri, atau ngasih penjelasan panjang lebar cuma supaya hubungan tetap aman. Aura kamu beda. Energi kamu lebih kuat. Percaya diri kamu lebih tajam. Dan diamnya kamu terasa jauh lebih berkelas. Disitulah penyesalan mulai bener-bener nendang. Karena sekarang dia bukan cuma nginget kamu yang dulu. Dia lagi ngeliatin kamu yang udah jadi versi upgrade tanpa kehadirannya. Dan pas itu terjadi, rasa gengsi dia ketemu sama karma yang halus tapi telak banget. Soalnya waktu seseorang pergi dengan keyakinan kalau dia pegang kendali, dia sebenarnya berharap kamu hancur pelan-pelan. Dia ngira hidup kamu bakal muter di sekitar kehilangan itu. Dia ngebayangin kamu bakal ngejar lagi, minta maaf terus, atau buktiin kalau kamu tetap layak dipertahanin. Tapi pas kamu nggak ngelakuin itu,
Pas kamu milih berkembang daripada patah, ada sesuatu di dalam dirinya yang langsung berubah. Dia sadar kamu bukan lemah secara emosional. Kamu cuma tulus. Kamu bukan putus asa. Kamu cuma peduli. Kamu bukan nempel karena butuh. Kamu nempel karena sayang. Dan dia ngeh kalau yang dia rusak dulu itu sebenarnya sesuatu yang bernilai. Tapi dia salah baca semua tanda. Karena nyamain kepekaan kamu dengan ketergantungan. Sekarang dia cuma bisa mengamati kamu dari jauh. Dan setiap momen kecil yang nunjukin kamu lagi maju. Rasanya kayak pesan diam yang nyentil, energi kamu udah nggak ngikutin aku lagi. Dan justru itu yang paling nyelekit, kehilangan kontrol. Karena orang biasanya bukan nyesel soal putusnya. Mereka nyesel ketika sadar mereka udah nggak bisa ngaruh apa-apa ke hidup kamu lagi. Dulu kamu gampang ke-trigger kalau dia mendadak hilang. Sekarang, kamu santai dan nggak peduli. Dulu kamu defend diri tiap kali dia ngerendahin. Sekarang kamu bahkan nggak ngerasa perlu ngasih respon. Dulu kamu haus penjelasan biar hati tenang. Sekarang kamu bikin kedamaian kamu sendiri. Di titik itulah dia mulai kangen sama energi kamu. Bukan karena cinta yang kembali, tapi karena rasa lapar akan perhatian yang dulu kamu kasih. Validasi yang dulu kamu bagi. Ketulusan yang dulu kamu tanam. Karena jujur aja, vibe kayak gitu tuh langka. Dan sekali dia pernah ngerasain, susah buat nemu yang sama lagi di orang lain. Makanya dia mulai nguji kamu lagi. Chat random. Tadi lihat sesuatu inget kamu. Komentar halus. Kamu beda ya sekarang. Atau pengakuan tengah malam. Aku kangen versi kita dulu. Tapi kamu harus ngerti, dia bukan kangen hubungan itu. Dia kangen versi dirinya yang dulu ngerasa spesial waktu kamu cinta sama dia. Nah lanjut ya. Yang lucu tuh begini. Versi diri yang sekarang tiba-tiba bikin dia kangen itu sebenarnya hasil dari mental crash yang dulu dia sendiri ciptain. Luka yang dia kasih itu justru jadi bensin buat diri naik level, ngebangun batasan biar nggak diinjek lagi, ngerapiin arah hidup, sampai akhirnya punya vibe tenang yang nggak bisa semua orang ganggu seenaknya. Dulu diri kamu kebiasaan ngasih energi ke orang yang cuma tahu nerima, nggak pernah mikir balik. Tapi sekarang, energi itu berubah jadi aura yang bikin orang lain otomatis ke-hook. Dan bagian inilah yang bikin dia kepikiran berat. Sadar kalau diri udah nggak butuh dia buat ngerasa utuh. Nah, di sini mental diuji lagi. Karena dia pasti bakal muncul-muncul nggak jelas. Bukan karena udah siap sayang beneran, tapi karena dia pengen ngerasa punya efek lagi ke hidup yang udah jalan mulus tanpa dia. Dan kalau pintu itu dibukain dikit aja, hancur sudah versi diri yang sekarang dia sesalin kehilangan. Makanya jangan buka akses buat seseorang yang cuma tiba-tiba ngeh nilai diri setelah semuanya sembuh. Penyesalan dia itu PR buat dia. Bukan sinyal buat diri mundur. Versi diri yang dia kangenin itu udah nggak ada. Versi itu mati waktu diri sadar kalau nilai hidup bukan ditentuin dari perhatian satu orang. Versi itu hilang waktu diri berhenti maksa bertahan buat seseorang yang nggak pernah mau balik berjuang. Dan versi yang baru lahir pas diri stop ngejar cinta dan mulai jadi wujud cinta itu sendiri. Itu yang dia lihat sekarang. Sosok yang santai, pede, chill, nggak gampang kebawa drama. Dulu tiap hal dipikirin kebangetan. Sekarang langkahnya jelas. Dulu nunggu balasan kayak nunggu wangsit. Sekarang pesan dibiarkan nganggur tanpa beban. Dulu takut kehilangan. Sekarang yang ditakutin justru kehilangan diri sendiri lagi. Dan momen kayak gini yang bikin dia makin kalut. Karena ada satu hal yang dia sadar, tapi pasti gengsi banget buat ngaku. Dia nggak cuma kehilangan pasangan. Dia kehilangan orang yang benar-benar peduli sampai akar. Dia bukan kabur dari ribut-ribut. Dia ninggalin loyalitas yang gak bakal gampang ditemuin lagi. Dia bukan nutup cerita. Dia nutup bab yang gak bakal dia dapetin versi ulangannya. Dia bakal bilang, kamu beda. Dan iya, emang beda. Tapi bukan beda kayak yang dia kira. Beda dari orang yang dulu ngerasa butuh dicintai, jadi orang yang sekarang milih ketenangan sebagai prioritas utama. Dan upgrade kayak gini itu hal yang bakal nempel terus di pikirannya. Karena setiap ketemu orang baru, selalu ada sedikit space di kepalanya yang otomatis ngebandingin. Dan hampir selalu kalah. Diri kamu jadi cermin yang ngingetin dia tentang apa yang dulu dia sia-siain. Dan bayangan itu terus ngehantui. Waktu itu guru yang aneh, kadang bukan nyembuhin. Kadang malah ngasih tahu hal-hal yang dia pura-pura nggak lihat dari awal. Nah lanjut ya, ada satu hal yang sering keskip sama seseorang yang dulu ngeremehin pasangan. Waktu bakal jadi kaca besar yang nunjukin semua hal yang dulu dia pura-pura nggak mau lihat.
Bulan demi bulan lewat, kadang sampai hitungan tahun, hidupnya tetap jalan. Ketemu orang baru, suasana baru, janji-janji yang kedengarannya manis, tapi ujungnya pola lama muncul lagi. Gak ada yang kasih rasa tenang kayak dulu. Gak ada yang bikin hati ngerasa aman kayak dulu. Gak ada yang bisa ngegenggam jiwa dengan vibe setenang dan seyakin cara kamu dulu ngejaga seseorang. Dan pelan-pelan, rasa nyesel yang awalnya kecil berubah jadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang dia gak bakal berani ucapin keras-keras. Kekaguman. Soalnya saat dia ngelihat diri kamu berkembang, dia mulai sadar satu kenyataan yang manis tapi nyelekit sekaligus. Kamu gak jadi lebih baik buat nunjukin diri atau buat mancing perhatian. Kamu jadi lebih baik karena proses kehilangan itu maksa kamu buat ketemu diri sendiri. Dan disitulah dia baru ngeh hal yang dulu dia cuekin. Bahwa rasa sayang kamu bukan kelemahan, tapi kepemimpinan hati. Kesabaran kamu bukan pasrah, tapi kekuatan mental. Kesetiaan kamu bukan polos, tapi kedalaman yang gak semua orang punya. Karena ketika seseorang akhirnya milih diri sendiri setelah sekian lama dianggap remeh, dia bukan cuma sembuh, tapi naik kelas. Jadi versi yang susah disaingi. Jadi pribadi yang dihargai banyak orang. Jadi sosok yang bikin hidup makin ramah sama mimpi. Dan bagian inilah yang bikin dia kepikiran. Karena dulu dia punya akses langsung ke proses kamu tumbuh. Dan dia pergi sebelum lihat hasilnya. Sekarang dia cuma bisa mengamati dari jauh sambil sadar kalau dia cabut di tengah perjalanan. Dulu dia cuma lihat potensi. Sekarang dia lihat bukti. Dan bukti itu nyakitin lebih dari perpisahan manapun. Dia lihat kepercayaan diri kamu dari setiap foto atau update yang muncul. Bukan yang gaya cari perhatian, tapi aura tenang orang yang udah nggak butuh validasi buat ngerasa berharga. Dia dengar perubahan kamu dari batasan yang sekarang jelas dan tegas. Bukan marah, bukan getir, tapi dewasa. Dia notice bagaimana orang lain makin menghargai kamu. Gimana energi kamu narik hal-hal yang dulu justru ngejauh. Dan dari situ kekaguman pelan-pelan menggantikan rasa nyesel. Karena dia tahu, meskipun ada keinginan buat balik, dia nggak bisa lagi. Bukan karena kamu dendam. Bukan karena kamu nutup pintu rapat-rapat. Tapi karena diri kamu udah tumbuh terlalu jauh dari versi lama. Udah nggak cocok lagi dengan cerita yang dulu. Kayak puisi yang akhirnya nemu akhir paling adil. Kamu nggak perlu balas dendam. Nggak perlu ngebuktiin apapun. Kamu cuma sembuh, berkembang, dan ngebiarin peningkatan diri kamu ngomong lebih keras dari rasa sakit manapun. Dan itu kekuatan yang sesungguhnya. Bukan ngejar untuk diperhatiin, tapi melangkah sampai dia akhirnya harus ngeliat sendiri siapa kamu sekarang. Nah, sebagai penutup, pahami satu hal ini bro sis. Begitu kamu mulai sayang sama diri sendiri kayak dulu kamu sayang sama dia, aura kamu otomatis naik level karena kamu bukan lagi nunggu dipilih. Kamu yang milih. Dan pergeseran kecil itu ngeubah segalanya. Orang yang dulu santai ngebiarin pesan kamu kebaca doang sekarang malah mikir 2 kali sebelum ngetik. Orang yang dulu bikin kamu overthinking sekarang jadi orang yang muter ulang chat lama sambil coba nebak apa yang sebenarnya dia lewatkan. Orang yang dulu cabut kayak nggak ada apa-apa sekarang malah bingung sendiri gimana dia bisa ngerasa kamu gampang diganti. Dan ini bagian yang paling nyelekit buat dia. Dia nggak kehilangan kamu karena kamu kurang. Dia kehilangan kamu karena dia nganggep kesetiaan kamu itu otomatis, padahal nggak pernah. Kamu bukan paket unlimited, kamu punya batas. Dan sekarang diri kamu yang baru justru jadi sosok yang dia ceritain ke teman-temannya. Yang selalu dia bilang, gue salah banget sama dia. Yang dia akui seharusnya dia perlakukan lebih sabar. Yang dia bilang timingnya nggak tepat. Padahal jauh di dalam hati, dia tahu itu bukan soal timing. Itu soal ketidakmatangan dirinya sendiri. Soal dia nggak bisa ngebedain yang beneran nyata dari yang cuma familiar. Karena yang nyata itu nggak ngejar. Yang nyata itu nggak merengek. Yang nyata itu pergi dengan tenang lalu bangun diri, jadi versi yang lebih kokoh dari sebelumnya. Itulah bedanya antara rasa nyesel sama rasa kagum. Nyesel itu bilang, gue mau dia balik. Dan momen itu ngeubah cara dia mandang semua orang setelah kamu. Sekarang dia nyari potongan-potongan diri kamu di tiap hubungan baru. Cara kamu nenangin, cara kamu bercanda, cara kamu mikir panjang sebelum ngomong. Cara kamu selalu stabil walaupun dunia lagi rame. Tapi sekeras apapun dia usaha, nggak ada yang bisa ngeganti energi dari seseorang yang dulu sayang dengan tulus dan pergi dengan elegan. Karena ketika kamu cabut dengan cara yang damai, kamu ninggalin bekas yang nggak bisa ditutupin sama gengsi. Luka kecil yang nggak kelihatan, tapi kerasa. Dan itu jadi pengingat bahwa kadang kehilangan orang baik
bukan cuma kehilangan cinta, tapi kehilangan cermin yang nunjukin versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi buat semua orang yang lagi dengerin, jangan pernah nyesel udah jadi baik buat orang yang salah. Mungkin dia nggak bakal pernah ngomong langsung, tapi akan ada hari di mana dia sadar apa yang sebenarnya dia hilangin. Dan kesadaran itu bakal muncul di setiap obrolan yang hambar, setiap hubungan yang dangkal, setiap malam sepi yang bikin dia mikir, kenapa nggak ada lagi yang bikin dia ngerasa dilihat seperti dulu. Itu kekuatan dari self-respect. Itu bentuk balas dendam paling sunyi, paling elegan, dari seseorang yang nolak biarin luka nentuin masa depannya. Dan itu akhir yang paling pantas kamu dapat. Bukan validasi, bukan penjelasan panjang, tapi kebebasan. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.